Pernah merasa ada yang aneh dengan mantan kamu? Atau mungkin dia masih berusaha tetap terhubung dengan kamu, meskipun hubungan kalian sudah berakhir? Kalau kamu penasaran apakah dia masih punya perasaan, simak terus video ini sampai akhir. Karena ada beberapa tanda yang bisa jadi petunjuk kalau mantan kamu ternyata masih suka sama kamu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yuk, mari kita bongkar apa saja ciri-cirinya. 1. Sering menghubungi tanpa alasan jelas. Bayangin ini, mantan tiba-tiba ngechat, lagi apa? Atau, ingat nggak dulu kita pernah ke tempat itu? Padahal nggak ada urusan penting. Nah, itu salah satu tanda dia masih punya rasa. Biasanya kalau seseorang sudah benar-benar move on, dia nggak akan repot-repot cari alasan untuk ngobrol. Tapi kalau dia sering muncul tanpa alasan yang jelas, itu bisa jadi caranya menunjukkan bahwa dia masih ingin tetap terhubung, walau hanya lewat obrolan kecil. Tapi coba deh pikir, kalau dia masih sering ngechat, ada nggak sih yang dia harapin dari kamu? Karena kalau cuma basa-basi aja, kenapa harus terus-menerus? 2. Membicarakan kenangan lama. Coba perhatikan, kalau dia sering banget bilang, ingat nggak waktu kita dulu? Atau tiba-tiba membahas tempat favorit kalian berdua, itu tanda dia masih terjebak dalam momen-momen indah masa lalu. Biasanya, orang yang sudah move on nggak akan terlalu sering mengungkit kenangan, karena baginya itu hanya bagian dari perjalanan hidup. Tapi kalau dia terus mengingat dan membahasnya, itu seperti cara dia menyampaikan, "Hey, aku masih ingat kamu, dan itu penting buat aku." Jadi pertanyaannya, kalau dia sering banget nyebut masa lalu, apakah itu berarti dia belum siap menerima masa kini? Yuk mari, kita lihat lebih jauh bagaimana kehadiranmu saat ini ternyata masih bikin dia bertingkah beda, apalagi pas kalian gak sengaja ketemu. Siap? 3. Sikapnya berubah saat bertemu. Pernah nggak pas ketemu mantan, dia tiba-tiba kelihatan beda? Mungkin dia terlihat terlalu ceria atau malah canggung dan bingung harus bersikap gimana. Kalau dia gugup, senyumnya kaku, atau bahkan berusaha menghindar, itu bisa jadi karena kehadiranmu masih bikin dia deg-degan. Di sisi lain, kalau dia kelihatan terlalu bersemangat ngobrol, itu mungkin caranya menutupi perasaan yang sebenarnya. Tapi menariknya, apakah perubahan sikap ini juga berarti dia masih peduli sama kehidupan kamu? Kalau iya, mari kita bahas bagaimana perhatian kecil darinya bisa jadi tanda yang lebih besar dari sekadar basa-basi. 4. Masih peduli dengan kehidupanmu. Mantan yang masih sayang gak akan bisa benar-benar cuek. Misalnya, dia tiba-tiba tanya kabar keluargamu, pekerjaanmu, atau bahkan hal-hal kecil seperti udah makan belum? Padahal, hal ini bukan lagi tanggung jawab dia. Tapi kalau dia terus menunjukkan perhatian, ini bukan cuman sekadar basa-basi, melainkan cara halus buat tetap terhubung dan memastikan kamu baik-baik saja. Tapi tunggu, perhatian ini sebenarnya tulus atau dia cuma belum bisa menerima kenyataan kalau kamu bukan lagi bagian dari hidupnya? Nah, kalau kamu penasaran apakah dia benar-benar belum move on, kita bahas tanda lain yang lebih mencolok di poin berikutnya. Stay tuned. 5. Membandingkan orang lain dengan kamu. Ini tanda yang kadang gak sengaja keluar dari mulutnya. Misalnya, dia bilang, kamu tuh beda banget sama orang lain. Atau malah menyebut pasangan barunya dengan nada yang menyiratkan bahwa kamu lebih baik. Ini bisa jadi sinyal jelas kalau kamu masih menjadi standar baginya. Dan dia belum benar-benar menerima kehadiran orang lain sepenuhnya. Tapi kalau dia masih sibuk membandingkan, apa itu artinya dia belum bisa menemukan kebahagiaan di tempat lain? Berbicara soal kehadiran, ada hal yang lebih menarik lagi. Kenapa dia selalu muncul di tempat-tempat yang biasa kamu kunjungi? Kebetulan atau sesuatu yang disengaja? Yuk, kita bahas. 6. Menghadiri tempat yang kamu kunjungi. Pernah tiba-tiba ketemu dia di tempat favoritmu? Atau dia muncul di acara yang biasanya nggak terlalu menarik buatnya, tapi kamu ada di sana? Kalau ini sering terjadi, bisa jadi bukan kebetulan.
Kadang, seseorang yang masih punya rasa akan sengaja berada di dekatmu, meskipun alasannya terlihat nggak sengaja. Itu seperti caranya mencari celah untuk berinteraksi, meskipun tanpa harus terlihat terlalu jelas. Tapi kalau dia masih muncul di sekitar kamu, apakah itu karena dia mau kembali atau cuma belum rela sepenuhnya melepaskan? Pertanyaan ini membawa kita ke tanda terakhir yang paling sering jadi kunci. Gimana kalau dia benar-benar belum bisa move on? Mari kita bahas lebih dalam. 7. Sulit untuk move on. Ini mungkin tanda yang paling jelas. Jika dia belum menjalin hubungan baru atau terlihat tidak nyaman dengan pasangan barunya, bisa jadi dia masih terjebak dengan perasaan terhadapmu. Seseorang yang sudah benar-benar move on biasanya akan merasa lebih bebas untuk membuka lembaran baru. Tapi kalau dia terus terlihat ragu atau bahkan menghindari hubungan baru, itu artinya dia belum sepenuhnya siap melepaskan. Tapi apakah sulit move on itu berarti dia berharap kembali? Atau justru tanda bahwa dia takut melangkah maju tanpa kamu? Nah, kalau kamu merasa masih ada yang ganjel, mari kita selami perasaan itu lebih dalam. Karena terkadang tanda-tanda ini lebih rumit dari yang kita kira. Tanda-tanda yang mungkin sulit diakui. Perasaan yang tak terucap. Kita sudah bahas banyak hal, tapi mungkin masih ada satu pertanyaan yang mengganggu. Apakah dia benar-benar masih punya perasaan atau hanya sekedar nostalgia? Terkadang perasaan bisa begitu rumit dan tidak selalu tampak jelas. Seringkali, seseorang yang merasa masih terikat dengan masa lalu enggan mengungkapkan perasaannya karena takut akan penolakan atau bahkan merasa bingung dengan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Jadi apakah ini berarti dia berharap kamu akan kembali? Atau mungkin dia hanya belum bisa menemukan cara untuk melepaskan dengan damai? Poin terakhir ini sangat penting karena meskipun semua tanda-tanda di atas menunjukkan adanya perasaan, akhirnya keputusan ada di tangan kamu. Karena terkadang yang dibutuhkan bukan hanya pemahaman tentang apa yang dia rasakan, tapi juga keputusan untuk melangkah maju dengan cara yang terbaik untuk diri kamu. Semoga penjelasan ini bisa membantu kamu mengenali perasaan yang ada, baik milikmu atau milik mantanmu. Jangan lupa, yang paling penting adalah tetap menjaga kesehatan emosional dan fokus pada kebahagiaan dirimu sendiri.